Wow, banyak sekali. Siapa yang sudah bergabung dan menjalankan usaha ini lebih dari 4 minggu? Siapa yang kurang dari 4 minggu? Masih banyak. Ya, tepuk tangan untuk Anda semua yang masih baru. Ini. Jangan takut, Sri Enterprise akan membantu Anda. Kali ini saya akan membicarakan mengenai dinamika kehidupan suami istri dalam menjalankan bisnis ini. Oke? Ada 2 event yang penting yang diambil oleh pasangan suami istri ketika menjalankan usaha ini, yaitu waktu memutuskan untuk mulai dan waktu memutuskan untuk menjalankan. Itu 2 hal yang berbeda. Memutuskan untuk mulai dan memutuskan untuk menjalankan. Apa saja yang terjadi waktu mulai? Waktu mulai kemungkinannya ada 2. Dua-duanya positif, oke banget. Langsung jalan, sinergi yang terjadi. Tetapi banyak juga yang terjadi, terutama dalam grup saya juga, hanya salah satu yang positif. Yang satunya cenderung negatif atau cuek, yaitu saya kelompokkan dalam kategori negatif. Lalu bagaimana kalau begitu? Kalau Anda sendiri yang positif dan pasangan Anda belum positif, mungkin beberapa hal ini dapat membantu, yaitu Anda gali informasi sebanyak mungkin dari pertemuan-pertemuan, dari kaset-kasetnya, dan dari buku-bukunya. Anda sendiri gali informasi yang banyak, sehingga Anda dapat mengkomunikasikan tentang usaha ini kepada pasangan Anda. Komunikasikan juga dengan hal-hal yang benar. Karena kadang-kadang kalau kita belum tahu banyak, kita juga tidak dapat bicara banyak. Akibatnya, waktu memberikan informasi hanya separuh-separuh, pasangan kita menjadi lebih negatif. Kemudian, jangan lupa, Jim Donnan itu selalu bicara di kasetnya bahwa dalam hidup kita yang jadi prioritas adalah Tuhan, nomor 1, 2, keluarga, dan yang ketiga bisnis ini. Oleh sebab itu, jangan dikacaukan. Kalau Anda memang betul-betul ingin menjalankan usaha ini, jangan sampai Anda berkata, saya kok gak bisa sembahyang lagi ya setelah menjalankan usaha ini. Yang kedua, saya jadi gak punya waktu dengan pasangan saya gara-gara menjalankan usaha ini. Ingat, pasangan kita adalah nomor 2 dan bisnis ini nomor 3. Jadi kalau beliau, pasangan kita itu sedang negatif atau kurang positif, ya kalau dia ditempatkan di bawah bisnis ini, apa yang akan terjadi? Akan lebih negatif. Kemudian punya impian yang kuat. Ada satu orang dalam grup saya yang mempunyai impian yang sangat kuat, walaupun istrinya masih belum positif. Dan apa yang dilakukan? Beliau bekerja terus, bekerja keras, dan setiap kali beliau naik peringkat, dia laporkan kepada istrinya dan katakan kita naik peringkat. Dan dia menyebutnya kita, walaupun istrinya belum positif. Dan setiap kali dia laporkan bagaimana perkembangan usahanya, kita naik peringkat. Sampai saat ini belum positif, tetapi lumayan, paling tidak terlalu negatif. Jadi terus juga Anda harus punya impian untuk membesarkan usaha Anda. Tips yang berikutnya, ajak pasangan Anda untuk mencoba bersama. Caranya jangan maksa, tetapi ajak ke pertemuan. Ajak saja ke pertemuan untuk menemani Anda, karena siapa tahu dia akan tersentuh oleh pembicara yang ada di panggung. Ajak dengarkan kaset. Ini yang dilakukan oleh Yanto untuk saya. Waktu saya mengatakan, ya MW, saya kecewa, ya apa yang dia lakukan? Dia putar kaset dan dia mengatakan yang ini kayaknya bagus deh, kamu perlu dengar. Ya diputar lagi kaset, dan saya diam saja tidak berkomentar. Dan dia pikir musik kaset yang lain, putar lagi kaset yang berikutnya, dan saya mendengarkan dengan tidak sengaja. Saya mendengarkan kaset, mendengarkan banyak informasi. Ajak untuk juga membaca buku-buku yang dianjurkan. Buku-bukunya bagus-bagus sekali yang dianjurkan di usaha ini. Contohnya seperti personality plan. Buku itu membuat Anda dan istri Anda atau pasangan Anda juga dapat bermain bersama sebetulnya, dalam artian kamu apa yang kamu pragmatik kali, kamu toleris dan seterusnya. Dan itu bisa membuat ada komunikasi di antara Anda. Tips yang berikutnya, saya ingin mengajak Anda untuk kalau pasangan Anda belum positif, mulailah lebih dahulu. Jangan takut, jangan menunggu. Ada sepasang suami istri yang saya dengarkan di kaset KE, namanya Ray dan Rexton Barrera. Mereka orang Amerika Serikat, tapi karena penampilannya sangat unik, maka saya berkenalan dengan mereka. Memang luar biasa. Ray itu seorang yang sangat negatif. Rexton istrinya itu memulai dahulu. Sampai Ray mengancam, saya tidak mau mendengar MW, bahkan juga barang-barang MW di rumah ini. Sama seperti itu. Tetapi Rexton tetap rendah hati. Dia mengatakan, oke, kalau kamu tidak mau itu tidak apa-apa. Sampai suatu hari diajak ke Free Enterprise.
Dan apa yang dilakukan oleh Ray, dia memakai baju t-shirt sangat santai dan Revan tidak mengkritik, tidak apa-apa, dan Ray mengatakan saya mau ketemu dengan orang yang dipanggil itu, dan orang yang dipanggil itu adalah Jim Dana. Dan apa yang terjadi luar biasa sekali. Ray adalah orang yang berpikir kalau dia kasar, dia akan dijawab kasar. Kalau dia sembarangan ngomong, orang yang bertanya akan sembarangan ngomong. Tapi apa yang dia lakukan? Dia katakan, saya nggak mengerti tentang bisnis ini, sebetulnya apa hebatnya? Dan Jim Dana mengatakan, bagus pertanyaan kamu, mari kita duduk bersama. Itu yang dijawab. Dan di situ Ray Barrera sangat-sangat terkejut karena dia pikir ternyata nggak dijawab kasar ya, itu kasar. Tapi itu dilakukan oleh Jim Dana. Anda dapat bayangkan orang seperti Jim Dana akan datang ke Indonesia. Kalau kita tidak ada di sana, Anda tidak mendapatkan banyak kebijakan-kebijakan yang beliau punya. Dan mungkin lebih berguna untuk keluarga Anda, juga berguna untuk istri atau pasangan Anda, suami Anda, atau anak-anak Anda. Tetapi Anda harus hadir di sana. Kalau belum mau juga pasangan Anda, jangan didorong-dorong. Kuncinya mulai saja duluan. Oke? Nah, saat yang penting yang kedua adalah ketika menjalankan. Sudah mengambil keputusan untuk mulai, sekarang ketika menjalankan. Nah, biasanya terjadilah apa yang disebut gesekan-gesekan. Siapa di sini yang biasa bekerja sama suami istri? Ada yang seperti itu, sudah biasa. Tetapi kebanyakan dari kita banyak sekali yang belum biasa bekerja sama suami istri. Seperti saya dan Yanto. Yanto seorang geologis, urusannya dengan batu, gunung meletus, gempa bumi, banjir lahar. Dan saya urusannya dengan pasangan-pasangan atau keluarga-keluarga yang bermasalah. Susah mau ngomong apa? Kalau dia bilang, ini ada gempa, ini kelihatannya ada di selatan sekian derajat itu bulan. Saya hanya bisa menjawab begitu. Ya, mau mengomentari apa coba? Ya kan? Nah, kemudian saya katakan, aduh saya punya klien tadi sulit banget, gila, berantem di depan saya. Dan dia mengatakan, lalu, ya, jadi banyak sekali hal yang tidak bisa kami komunikasikan dari pekerjaan-pekerjaan kami. Walaupun dia sangat berminat dengan pekerjaan saya, tetapi sulit sekali untuk bekerja bersama. Jadi kami memutuskan untuk bekerja dengan orang-orang berkepala batu, gitu kan? Yang supaya bisa ngomong, gitu ya. Dan di usaha ini ketemu juga dengan orang-orang berkepala batu. Nah, apa artinya gesekan-gesekan? Biasanya terjadi bentrokan-bentrokan kecil, berantem-berantem, argumen-argumen terjadi. Kembali lagi prioritas tadi. Nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga, nomor 3 bisnis ini. Jadi kalau terjadi itu, kembali lagi, edifikasi dia, posisikan pasangan kita ada di atas bisnis ini. Hargai dia, karena dia adalah orang yang kita kenal cukup lama, ya walaupun belum positif ke usaha ini. Nah, kalau menemui hambatan, bagaimana harus bersikap? Apakah kita mau berantem atau belajar menyelesaikan? Itu sebetulnya pilihan kita. Kita bisa berantem, tapi kita juga bisa memilih untuk segera menyelesaikan. Nah, ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan hasil pengamatan saya dengan grup juga. Yang pertama adalah selesaikan masalah-masalah yang ada di antara Anda lebih dahulu. Bereskan apa yang masih ganjel. Saya beri contoh, ada pasangan yang cemburuan, gampang cemburu, gitu ya. Bisa suaminya, bisa istrinya. Kenapa kecemburuan ini perlu diperbaiki lebih dahulu? Karena mudah sekali pasangan itu menjadi lebih cemburu ketika Anda menjalankan usaha ini. Cemburunya terhadap bisnis ini karena waktu luangnya kan seharusnya bersama dengan pasangan, tetapi kita pakai juga beberapa waktu untuk menjalankan usaha ini. Jadi cemburu dengan bisnis ini makin negatif. Atau muncul kecurigaan baru dengan mengatakan, oh ini aja datang terus ke pertemuan, soalnya banyak wanita-wanita cantik sih di sana. Padahal itu biasa-biasa aja kan kita ini ya. Tapi banyak yang mengalami seperti itu. Jadi selesaikan dahulu. Seperti pesan dari Bibli Salah, selesaikan dulu keran yang bocor. Walaupun banyak tik di rumah kita. Karena kalau sudah dibereskan, dia akan jadi tok banjir. Jadi selesaikan dahulu hal-hal yang memang ganjil di antara Anda. Yang kedua, pertemukan dengan upline. Ini biasanya membantu membuka wawasan dari pasangan kita. Siapa saja sih teman kerja kita di usaha ini? Seperti itu orangnya. Ternyata mereka profesional juga. Ternyata mereka juga wira swastawan juga. Mereka ada yang guru, ada yang ibu rumah tangga. Jadi akan menjadi hal yang lebih baik kalau diperkenalkan. Pakai alatnya. Tips yang ketiga, pakai alatnya. Ada kaset, ada buku, ada pertemuan. Kaset Dakwit itu membantu saya. Kalau tidak ada kaset itu barangkali sampai sekarang saya masih negatif. Karena Dakwit membantu saya membuka wawasan. Dia mengatakan, do something with your life.
Bagaimana Anda dapat memberi makan orang yang lapar kalau Anda sendiri kelaparan? Kata-kata seperti itu sebetulnya sederhana saja kan? Tapi gara-gara disasar, didengarkan bersama, saya merasa iya juga ya. Bagaimana kita dapat menolong orang kalau kita sendiri masih kelaparan. Jadi banyak sekali tadi juga disebutkan bagaimana kita belajar mengedifikasi dari bukunya David, bagaimana kita belajar memotivasi orang dari bukunya John Donne, luar biasa sekali. Pertemuan ibu saya ini juga nggak terlalu positif, tetapi ketika si Enterprise ada orkestra yang mengatakan Mem datang untuk lihat orkestra saja, dan pada saat itu saya hanya cuma tukang mengatakan bahwa Bapak dan Ibu doakan anak-anak Anda agar mereka berhasil. Pada saat itu ibu saya mengatakan luar biasa bisnis ini kami kerjain. Ya kan? Nah itu berarti sekali buat saya. Berarti sekali buat saya. Karena dengan demikian saya tidak usah takut-takut untuk minta ibu saya datang dari Cirebon ke Jakarta. Mam, tolong dong Mam, jaga anak-anak sebentar karena kami harus pergi ke Bali untuk bertemu dengan Jim Donne waktu bulan April yang lalu. Dan beliau dengan senang hati dan suka hati mau datang ke rumah untuk menjaga anak-anak saya. Jadi pertemuan luar biasa. Pertemuan luar biasa. Jadi di Enterprise jangan sampai Anda ketinggalan. Nah ini juga karena kita kadang-kadang ingin cepat dalam usaha ini, kita sering kali menuntut pasangan kita untuk menjadi seperti orang lain. Biasanya seperti upline kita. Biasanya kayak capresnya itu ya, orangnya tekun, kalem, padahal pasangannya orangnya tinggi gitu kan. Ya suruh jadi seperti capresnya susah, ya kan? Atau jadilah seperti Ibu Rani itu ya, kalau dandan saya rapi gitu ya. Ya pasti pasangan kita akan marah, pasti. Karena dia disuruh menjadi orang lain, jadi harus hati-hati. Apalagi disuruh seperti offline, lebih hati-hati lagi. Nah, bisnis ini membantu kita untuk belajar menerima pasangan kita apa adanya. Ya, kalau dia flekmatik, ya sudah kita bekerja dengan seorang flekmatik, tetapi kita bekerja dengan kekuatan seorang flekmatik. Kalau dia kolerik, kita bekerja dengan kekuatan seorang kolerik. Dan itu sudah ditunjukkan oleh para upline di usaha ini. Mereka bekerja dengan kekuatan mereka. Berpikir positif, jangan merapat atau mencari perkawinan Anda gara-gara bisnis ini. Kalau salah cari pasangan, pasti betul. Coba pasangan saya kayak upline saya gitu kan, ya nggak bisa. Dia sudah menjadi pasangan kita, ya sudah. Ya hati-hati, jangan sampai kita menyesali hal itu. Yang kalau kita beli ember besar itu loh kan, positif terhadap orang yang toko negatif, kita seperti beli ember apapun besar itu loh. Suatu hari kita akan menuai yang positif juga. Ayah kan nanti ke toko pancing, kita ke situ dulu. Pergunakan apa yang diajarkan oleh bisnis ini, berpikir positif. Kerjakan bisnis ini dengan benar agar cepat menghasilkan, baik yang materi maupun yang non materi. Yang sering terjadi adalah bisnis ini dijadikan kambing hitam sekali kambingnya. Kalau terjadi sesuatu dengan anak kita, misalnya saja nilainya pas dipanggil luas nih, gitu ya, kemudian gampang sekali bisnis ini dijadikan kambing hitam. Kenapa bisnis ini terlalu indah dijadikan kambing hitam? Kita tengah refleksi, barangkali kita hanya kurang dapat mengatur waktu saja. Nah itu perlu belajar, saya kira. Saya juga mengalami kesulitan. Kadang-kadang kalau saya mengatakan anak saya harus belajar, dia mengatakan tidak. Padahal ketika saya pergi, saya sudah nggak sempat lagi untuk mengajari dia. Tetapi itu tantangan, bagaimana kita dapat memanagenya dengan baik. Yang ketujuh, jangan pernah menyerah. Senegatif apapun pasangan Anda, kalau perkawinan Anda kuat dan ada cinta di antara Anda, saya jamin pasti pasangan Anda akan menjadi positif. Mengapa? Karena dengan adanya cinta di antara Anda, dia ingin membuat impian Anda menjadi kenyataan. Contohnya tadi saudara, dia negatif 2 tahun. Dan kalau kita ngalami juga nggak kuat ya. 2 tahun negatifnya bukan minyak. Tetapi mereka saling mencintai. Sehingga akhirnya Ray mengatakan bahwa sebetulnya apa yang diinginkan oleh Rexon adalah mewujudkan impian mereka. Jadi Ray membantu sehingga akhirnya mereka positif. Saya punya cerita sedikit untuk mengakhiri pembicaraan saya hari ini. Ini kisah dari Dani dan Ana.
Perkawinan Doni dan Ana sedang mengalami Mazda pergolakan. itu enggak nangis. Kami bertengkar semakin keras. Mobil Mazda itu Tiga, empat kali seminggu. enggak nangis. Boleh dikatakan kami Nangisnya saling itu mentampak kalau nggak lumpur dipakai, di nah sana. mobil Mazda nangis. Rupanya seperti melempar mesiu untuk saling melukai. Malam demi malam meledaklah neraka kisah Deni. Tetapi tiba-tiba di tengah pertempuran itu Deni berhenti dan memandangku dan aku memandangnya, dan kami berdua sadar akan kebenaran besar, yaitu bahwa di tengah-tengah nonsens itu kami tetap terikat menjadi satu. Kami telah saling memilih dan ada jembatan di antara jiwa-jiwa kami. Malam itu kami menghangatkan sup untuk anak-anak, membeli bakmi dan duduk berdampingan dalam alunan lagu-lagu kenangan. Lanjut anak. Mereka mulai mendaftar apa yang sama-sama mereka miliki dan apa yang dapat mereka bangun bersama-sama. Rukun kembali. Dengan sabar dan tawakal, siapapun dapat membangun kembali. Hal yang diperlukan hanyalah daya kedua belah pihak sungguh menghendakinya. Barangkali sakit hati mereka belum akan pulih kembali hari ini atau besok, tetapi mereka punya harapan karena ada cinta di dalamnya. Aku tidak mau makan. Jika Anda dan saya juga bertengkar tentang atau karena bisnis ini dengan pasangan kita, Enggak double-double. berhentilah sejenak seperti Doni. Ingat, pertempuran tidak akan menyelesaikan masalah yang ada. Namun, jika kita masih mempunyai cinta, harapan dan kesabaran, kita dapat membangunnya kembali. Ingat, kita bukan menggunakan orang untuk membangun bisnis ini, tetapi kita Ini mau? membangun bisnis ini untuk Ada membangun yang udah orang. dibuka. Kita bangun saja pasangan kita atau orang-orang di sekitar kita yang masih belum terlalu positif terhadap usaha ini. Respect untuk Anda semua. Saya akan panggilkan pasangan saya yang luar biasa, yang Marco Sudarmo. Aku tuh bisa duduk selama-lamanya tapi di depan nggak ini. Siapa mau punya banyak uang? Saya dulu benci sekali kalau ada orang bicara seperti itu. Apalagi orang di panggung seperti di video ini, terus dia bicara uang, banyak uang. Saya benci sekali. Karena apa? Karena saya tidak punya uang. Ya itulah. Ada apa-apa. Kalau Anda tidak punya mobil, kemudian ada orang berbicara mengenai mobil, Anda nggak suka pasti. Itu waktu itu saya waktu itu tidak pede, tidak punya duit. Saya tidak pede. Sehingga saya berpikir bahwa bisnis ini hanya duit terus. Apaan sih? Karena waktu itu saya kekurangan duit. Sehingga saya tidak enak setiap kali melihat duit. Mobil baru. Nah, mungkin ada dari Anda, saya dulu juga begitu. Istri saya juga begitu, terutama istri saya, yang tidak terlalu positif mengenai usaha ini karena banyak sekali dibicara